Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar komunikasi. Pengertian komunikasi secara etimologis, komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari perkataan Latin communis yang berarti sama atau communicare yang berarti membuat sama. Kemudian itu fungsi komunikasi. 1. Bisa disebut di sini pembentukan konsep diri. Konsep diri adalah pandangan kita mengenai siapa diri kita. Akan tetapi juga dapat mengenali siapa orang lain. 2. Menyatakan eksistensi diri. Apabila ingin dipandang diri kita eksis di masyarakat atau di kelompok kita harus berkomunikasi. Kemudian yang ketiga itu melangsungkan kehidupan. Perilaku komunikasi yang pertama dipelajari manusia dalam melalui sentuhan orang tua pada kita sebagai upaya merespon atas keinginan bayi. Kemudian yang keempat itu memupuk hubungan. Melalui hubungan kita dapat memenuhi kebutuhan emosional dengan cara memupuk hubungan yang hangat dengan orang di sekitar kita. Kemudian yang kelima itu mengekspresikan perasaan. Seseorang dapat mengungkapkan perasaannya melalui pesan-pesan verbal dan non-verbal. Kemudian yang keenam itu fungsi instrumental. Komunikasi berfungsi sebagai instrumental atau alat yang menginformasikan pesan to inform. Kemudian unsur-unsur komunikasi. Yang pertama itu pengirim atau komunikator. Dalam konteks belajar mengajar, guru dan siswa berperan sebagai komunikator sehingga terjadi komunikasi dua arah. Kemudian yang kedua itu penyandingan atau encoding. Penyandian atau encoding adalah proses yang dilakukan oleh komunikator untuk mengemas maksud atau pesan yang ada dalam benak hatinya menjadi simbol-simbol suara. Kemudian yang ketiga itu pesan atau message. Pesan atau message adalah maksud atau informasi yang akan disampaikan oleh komunikator. Kemudian yang keempat itu saluran dan media. Saluran adalah tempat pesan dalam bentuk simbol-simbol dilautkan dari komunikator ke komunikan. Kemudian yang kelima itu penyandian ulang atau decoding. Penyandian ulang atau decoding adalah proses yang dilakukan oleh komunikan untuk menginterpreksikan simbol-simbol yang diterimanya menjadi makna. Kemudian yang ke-6 itu penerima atau komunikan. Penerima atau komunikan adalah penerima pesan individu atau kelompok yang menjadi saran komunikasi. Kemudian yang ke-7 itu umpan balik atau feedback. Umpan balik atau feedback adalah informasi yang dikembalikan dari komunikan ke komunikator. Kemudian proses komunikasi. Proses komunikasi dapat dijelaskan sebagai model-model komunikasi yang dikemukakan oleh para ahli. Itu saja yang sempat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.